Di bawah lampu neon pabrik yang berkedip-kedip, Aris mengusap keringat yang bercucuran di dahinya. Musim dingin di Korea Selatan kali ini terasa jauh lebih menusuk tulang, menembus jaket tebal yang ia kenakan. Tangannya yang kasar, pecah-pecah karena terkena cairan kimia dan suhu ekstrim, adalah saksi bisu perjuangannya selama 3 tahun terakhir. Di kepalanya hanya ada satu nama yang menjadi kekuatannya untuk bertahan. Sari, istri tercintanya di kampung halaman. Bagi Aris, setiap tetes keringat dan rasa lelah yang menghimpit adalah tabungan untuk masa depan yang lebih baik, untuk rumah megah yang ia impikan, dan untuk memuliakan ibu mertua yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Malam itu, setelah shift 12 jam yang menguras seluruh energinya, Aris bergegas kembali ke asrama. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merogoh ponselnya, berniat melakukan panggilan video untuk mengobati rasa rindu yang menyesak. Ia ingin melihat wajah Sari, ingin mendengar keluh kesah istrinya, dan ingin tahu sudah sejauh mana pembangunan rumah mereka di desa. Namun, nada sambung itu berbunyi berkali-kali tanpa jawaban. Aris mencoba lagi, dan lagi, hingga pada panggilan kelima, layar ponselnya akhirnya menampilkan wajah Sari. Namun, ada sesuatu yang janggal. Wajah Sari tampak pucat dan matanya bergerak gelisah. Ia mengenakan riasan tipis dan pakaian yang tampak terlalu rapi untuk seseorang yang katanya ingin segera tidur. "Mas, kok telepon jam segini? Aku capek banget, Mas, baru mau merem," ucap Sari dengan nada ketus, tanpa ada senyum manis atau kata rindu yang biasanya menyambut Aris. Hati Aris mencelos. Ia hanya ingin mendengar suara istrinya sebentar saja untuk mengobati rasa lelahnya yang luar biasa. "Cuma sebentar, sayang. Mas rindu sekali. Bagaimana kabar ibu? Dan bagaimana progres pembangunan rumah kita? Tukangnya bilang apa hari ini?" tanya Aris mencoba mencairkan suasana. Sari tampak semakin tidak nyaman, matanya terus melirik ke arah samping, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik kamera. "Ya begitu saja, Mas. Masih dibangun." "Sudahlah, aku benar-benar mengantuk," jawabnya singkat sambil berusaha mematikan sambungan. Naas, saat Sari hendak menekan tombol merah, ponselnya sedikit bergeser karena gerakannya yang terburu-buru. Di sudut tempat tidur mereka, ranjang yang Aris beli dengan uang lembur bulan pertamanya, Aris melihat sebuah kemeja pria berwarna biru dongker tergeletak begitu saja. Aris tahu pasti itu bukan miliknya, karena ia tidak pernah memiliki baju semahal itu. Belum sempat ia mencerna apa yang ia lihat, sebuah suara berat pria terdengar sayup-sayup namun jelas di latar belakang. "Sayang, masih lama teleponnya?" Klik. Sambungan terputus seketika. Aris terpaku di tempat tidurnya, napasnya tercekat. Suara bising mesin pabrik di luar sana seolah hilang, digantikan oleh suara detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang karena amarah dan kehancuran yang luar biasa. Di dalam kamar asrama yang sempit dan dingin itu, Aris merasakan dunianya runtuh. Apakah selama ini ia hanya mesin uang yang diperas tenaganya, sementara istrinya sedang memadu kasih dengan pria lain di atas keringatnya sendiri? Suara, klik, dari sambungan telepon yang diputus sepihak itu bergema di telinga Aris seperti dentuman lonceng kematian. Di kamar asramanya yang sempit di sudut kota Ansan, Aris masih mematung, menatap layar ponselnya yang kini hitam pekat, memantulkan wajahnya sendiri yang pucat dan berantakan. Kalimat, "Sayang, masih lama teleponnya?" terus berputar di kepalanya bagai kaset rusak. Suara pria itu begitu rendah, begitu akrab, dan begitu nyata. Aris mencoba menghubungi Sari kembali, namun yang terdengar hanyalah suara operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut tidak lagi aktif. Napas Aris mulai memburu. Rasa sesak di dadanya bukan lagi karena debu pabrik, melainkan karena kecurigaan yang kini membakar logikanya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Aris membuka aplikasi mobile banking. Ia ingin memastikan satu hal yang selama ini menjadi satu-satunya alasan ia bertahan hidup di negeri orang, tabungan masa depannya. Selama 3 tahun, Aris tidak pernah memanjakan dirinya sendiri. Saat teman-temannya sesama pekerja migran membeli ponsel terbaru atau pakaian bermerek, Aris lebih memilih makan mie instan setiap hari dan memakai baju yang sudah lusuh demi bisa mengirimkan hampir seluruh gajinya ke rekening bersama yang dikelola Sari. Angka 500 juta rupiah. Itulah target yang seharusnya sudah tercapai bulan ini. Uang yang rencananya akan ia gunakan untuk membuka usaha di kampung agar ia tak perlu lagi meninggalkan istri dan ibunya. Namun, saat layar ponselnya menampilkan sisa saldo, jantung Aris seolah berhenti berdetak. Matanya membelalak tak percaya. 5.240.000 rupiah.
Dunia Aris seakan runtuh seketika. Angka nol yang banyak itu telah lenyap. Hampir setengah miliar rupiah hasil perasan keringat, darah, dan air matanya di Korea menguap tanpa sisa. Kemana perginya uang itu? Kemana perginya janji Sari yang katanya akan menyimpannya dengan aman untuk membangun rumah impian mereka? Aris mencoba menghubungi ibu mertuanya, Ibu Ratna, dengan harapan ada penjelasan logis. Namun, setelah nada sambung yang lama, suara di ujung telepon terdengar ketus dan tanpa beban. Aris, jangan berisik telepon malam-malam. Sari sedang istirahat. Soal uang? Kamu itu laki-laki, jangan perhitungan. Uang itu sudah habis untuk biaya hidup dan renovasi rumah yang kamu minta. Lagi pula, anakku itu cantik, butuh perawatan, tidak mungkin dia tampil kumal hanya karena punya suami kuli di luar negeri. Tanpa menunggu balasan Aris, telepon kembali diputus. Aris jatuh terduduk di lantai asrama yang dingin. Air mata yang selama ini ia tahan demi harga diri sebagai laki-laki, akhirnya pecah juga. Ia dikhianati secara total. Istrinya bermain gila di rumah mereka, dan mertuanya menjadi tameng yang ikut menikmati hasil jerih payahnya. Aris menatap telapak tangannya yang penuh kapalan dan luka bekas mesin pabrik. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia kehilangan harga diri dan masa depan yang ia bangun dengan penuh penderitaan. Namun, di tengah isak tangisnya, sebuah api kemarahan mulai menyala. Jika mereka menganggap Aris adalah mesin uang yang bodoh, maka mereka salah besar. Api kemarahan yang menyala di dada Aris malam itu terasa lebih panas daripada uap mesin pabrik yang biasa menyengat kulitnya. Di kamar asrama yang remang-remang, ia tidak lagi menangis. Isak tangisnya telah berganti menjadi napas yang berat dan teratur. Ia menyadari satu hal, selama ini ia telah menjadi dompet berjalan yang dieksploitasi oleh orang-orang yang paling ia cintai. Namun, Aris butuh kepastian. Ia tidak ingin menghancurkan rumah tangganya hanya berdasarkan firasat, meskipun kemeja biru dan saldo yang ludes sudah menjadi bukti yang sangat nyata. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, Aris mengirim pesan kepada Nanang, sahabat masa kecilnya yang tinggal tepat di sebelah rumahnya di desa. Aris tidak pernah berani bertanya banyak pada Nanang sebelumnya karena takut dianggap tidak percaya pada istri sendiri. Namun malam ini, harga diri Aris sudah di titik nadir. Nang, jujur sama aku, apa yang terjadi di rumahku? Tolong kirim foto atau video sekarang. Aku butuh tahu kemana uang 500 juta yang aku kirimkan selama ini, tulis Aris. Hanya butuh waktu 5 menit bagi Nanang untuk membalas. Namun 5 menit itu terasa seperti 5 tahun bagi Aris. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk berisi beberapa foto dan satu rekaman video berdurasi singkat. Saat Aris membukanya, jantungnya seolah diremas oleh tangan raksasa. Foto pertama memperlihatkan bagian depan rumah Aris. Rumah yang seharusnya sudah megah dan selesai dibangun itu ternyata masih berupa bata merah yang belum diplester di bagian atasnya. Kayu penyangganya sudah mulai lapuk dan ditumbuhi lumut, persis seperti rumah kosong yang terbengkalai. Namun, yang membuat darah Aris mendidih adalah apa yang terparkir di depan halaman rumah yang berantakan itu. Sebuah mobil SUV putih keluaran terbaru, mengkilap dan mewah, tampak sangat kontras dengan kondisi bangunan yang mangkrak. Di foto berikutnya, Aris melihat Sari sedang tertawa lebar di teras rumah, duduk di atas kursi jati mahal yang belum pernah Aris lihat sebelumnya. Di sampingnya, duduk seorang pria tegap yang mengenakan kemeja biru dongker, kemeja yang sama dengan yang dilihat Aris di panggilan video tadi. Mereka tampak seperti pasangan suami istri yang sedang menikmati sore yang indah. Dan di sudut foto, Ibu Ratna, mertua yang selalu Aris muliakan, sedang sibuk memamerkan perhiasan emas di lengannya kepada beberapa tetangga yang lewat. Puncaknya adalah sebuah video pendek. Di sana terekam suara pria asing itu berteriak dengan nada memerintah kepada seorang tukang bangunan. Semennya jangan pelit-pelit. Ini rumah bakal jadi tempat tinggal saya dan Sari, harus kuat. Aris melempar ponselnya ke atas kasur. Jadi ini kenyataannya? Selama 3 tahun ia rela makan sisa makanan rekan kerjanya demi menghemat uang. Selama 3 tahun ia menahan rindu sampai sesak, ternyata ia hanya membangun istana untuk pria lain. Rumahnya belum jadi, uangnya ludes untuk mobil dan perhiasan, dan yang paling menyakitkan, ia dianggap sudah tidak ada di rumahnya sendiri. Dunia mungkin melihat Aris sebagai pahlawan devisa, tapi di mata istri dan mertuanya, ia tak lebih dari sekadar bank yang bisa mereka rampok kapan saja. Suara tawa Dani yang terekam dalam video kiriman Nanang masih terngiang-ngiang di telinga Aris,
beradu dengan suara bising angin musim dingin yang menyelinap masuk melalui celah jendela asrama. Aris menatap telapak tangannya sendiri, kasar, menghitam, dan penuh bekas luka bakar akibat percikan besi panas di pabrik. Seluruh rasa sakit itu ia tahan demi senyum Ibu Ratna, ibu mertua yang selalu ia muliakan lebih dari ibu kandungnya sendiri sejak ia menjadi yatim piatu. Namun, foto-foto rumah yang mangkrak dan mobil mewah itu telah merobek selaput kepercayaan yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Dengan napas yang memburu, Aris kembali menekan nomor Ibu Ratna. Ia tidak butuh lagi basa-basi. Saat suara di ujung telepon menyapa dengan nada malas, Aris langsung menyambar. "Bu, jelaskan padaku. Dari mana mobil SUV putih di depan rumah itu? Dan kenapa rumah yang sudah kukirimkan uangnya sejak 2 tahun lalu masih berupa bata merah yang berlumut?" Keheningan sempat tercipta selama beberapa detik, sebelum kemudian terdengar suara decakan lidah yang penuh penghinaan. "Oalah, Aris, kamu itu sudah di negeri orang, kerja saja yang benar. Tidak usah banyak tanya soal urusan di sini," jawab Ibu Ratna dengan nada suara yang tiba-tiba meninggi, seolah dialah yang sedang dizalimi. "Urusan di sini?" Suara Aris meninggi, tak sanggup lagi membendung murka. "Itu uangku, Bu. 500 miliar rupiah. Aku lembur setiap hari sampai badanku remuk hanya supaya ibu dan Sari bisa hidup tenang. Tapi sekarang apa? Uangku habis, rumahku tidak jadi, dan ada laki-laki lain yang tidur di ranjangku." Bukannya merasa bersalah, Ibu Ratna justru tertawa remeh. Suara tawanya terdengar sangat menyakitkan, seperti sayatan silet di hati Aris. "Dengar ya, Aris, kamu itu jangan sombong hanya karena bisa kirim uang. Sari itu masih muda, dia cantik. Kamu pikir dia bisa kenyang hanya dengan makan janji-janjimu di telepon? Dani itu lebih segalanya dari kamu. Dia ada di sini, dia bisa mengantar Sari kemana-mana dengan mobil itu. Lagi pula, uang yang kamu kirim itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbanan Sari yang harus menanggung malu punya suami kuli di Korea." Darah Aris rasa mendidih hingga ke ubun-ubun. "Malu? Ibu bilang malu? Aku bekerja halal untuk kalian." "Halah, kamu itu cuma mesin uang, Aris. Jangan merasa jadi raja. Sekarang uangnya sudah habis, jadi jangan harap kamu bisa mengatur-ngatur kami lagi. Kalau kamu tidak terima, ya sudah, tidak usah kirim uang lagi. Kami juga sudah tidak butuh kamu. Dani punya jauh lebih banyak dari yang bisa kamu kasih." Kalimat itu diakhiri dengan suara tutut-tut yang panjang. Aris menjatuhkan ponselnya ke lantai. Hinaan itu lebih dingin daripada salju di luar sana. Ia menyadari bahwa selama ini ia bukan dianggap menantu, melainkan budak yang bisa dibuang setelah tenaganya habis diperas. Di dalam kesunyian kamar yang gelap, Aris mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya melukai telapak tangannya sendiri. Ia tidak akan membiarkan mereka menari di atas penderitaannya. Jika mereka menganggapnya sudah tidak berguna karena uangnya habis, maka Aris akan memastikan mereka merasakan bagaimana rasanya kembali hidup di tanah yang becek tanpa sepeser pun uang haram miliknya. Suara denging telepon yang diputus sepihak itu masih merobek keheningan kamar asrama, menyisakan gema kata, "mesin uang," yang terus menghujam jantung Aris. Di bawah temaram lampu meja, Aris menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, garis-garis kelelahan terukir dalam, kulitnya menggelap, dan matanya merah bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena luka yang bernanah di dalam jiwa. Hinaan Ibu Ratna barusan adalah lonceng yang membangunkan Aris dari mimpi panjangnya. Ia tersadar bahwa selama ini ia bukan sedang membangun rumah tangga, melainkan sedang membesarkan parasit yang siap membuangnya setelah kenyang. Namun, rasa ingin tahu Aris belum tuntas. Siapa sebenarnya Dani? Bagaimana mungkin seorang pria asing bisa dengan mudahnya masuk dan menguasai harta serta istrinya? Dengan jari yang masih kaku karena kedinginan, Aris mulai menelusuri jejak digital Sari. Ia masuk ke akun media sosial lama istrinya, menggali unggahan dari bertahun-tahun lalu, jauh sebelum mereka menikah. Setelah berjam-jam mencari di antara ratusan foto, Aris berhenti pada sebuah unggahan tahun 2018. Di sana, Sari tampak tersenyum sangat lepas, senyum yang tak pernah lagi Aris lihat, bersama seorang pria yang wajahnya sangat familiar. "Dani Prasetya," bisik Aris lirih. Nama itu muncul di kolom komentar dengan balasan mesra dari Sari. Ingatannya melayang ke masa lalu.
Ia teringat cerita Sari tentang seorang mantan kekasih yang sangat ia cintai namun ditolak mentah-mentah oleh Ibu Ratna karena pria itu pengangguran dan tidak punya masa depan. Ironi yang luar biasa. Pria yang dulu dianggap sampah oleh ibu mertuanya, kini dipuja-puja seperti raja. Dan yang paling menyakitkan, Dani kini menjadi kaya dan terpandang hanya karena menggunakan uang kiriman Aris. Ibu Ratna yang dulu menghina Dani karena miskin, kini menjilat ludahnya sendiri karena Dani datang membawa mobil dan perhiasan yang dibeli dari hasil perasan keringat Aris di pabrik Korea. Aris kembali menghubungi Nanang melalui pesan singkat. "Nang, Dani itu mantannya Sari, kan?" tanya Aris singkat. Balasan Nanang datang secepat kilat, seolah ia memang sudah lama ingin mengatakannya. "Iya, Riz. Dia balik ke desa 6 bulan lalu. Katanya dia sukses di kota. Tapi orang-orang sini tahu dia cuma pengangguran yang tiba-tiba banyak uang sejak dekat lagi sama Sari. Mereka sering jalan berdua pakai mobil putih itu. Bahkan Ibu Ratna sering pamer kalau Dani calon menantu idaman karena royal banget kalau kasih uang belanja." Dunia Aris seakan berhenti berputar. Royal? Dani bisa royal karena Aris yang bekerja bagai kuda. Dani bisa menjadi pahlawan di mata mertuanya karena Aris yang menanggung beban hidup mereka. Betapa teganya mereka menyusun rencana ini di belakangnya. Sari tidak hanya berselingkuh, dia melakukan perampokan terencana terhadap hidup Aris. Di tengah kegelapan malam di negeri orang, Aris mengepalkan tangan hingga kuku-kukunya memutih. Amarahnya kini telah mendingin, berubah menjadi tekad yang beku dan tajam. Ia tidak akan lagi mengirimkan sepeser pun uang. Ia akan membiarkan mereka berpesta di atas kematian dompetnya. Sampai tiba saatnya ia pulang untuk menjemput kembali semua yang telah mereka curi. Keputusan Aris sudah bulat. Kebenaran bahwa Dani adalah mantan kekasih yang kini hidup mewah dari tetesan keringatnya adalah belati terakhir yang menghujam jantungnya. Namun, Aris tahu, jika ia pulang dengan kemarahan yang meledak-ledak sekarang, mereka akan punya 1000 alasan untuk mengelak. Ia harus menjadi pemain watak yang lebih hebat dari mereka. Ia harus memancing tikus-tikus itu keluar dari lubangnya dengan umpan yang paling mereka takuti, kemiskinan. Keesokan harinya, dengan suara yang sengaja dibuat parau dan gemetar, Aris menelepon Sari. Kali ini ia tidak bertanya soal pria itu, tidak juga soal uang. "Sari." Aris terisak di telepon, sebuah akting yang didorong oleh rasa sakit yang nyata. "Mas kecelakaan di pabrik, sayang. Kaki Mas terjepit mesin. Mas dipecat tanpa pesangon karena dianggap lalai. Mas sekarang bingung harus bagaimana. Mas sudah tidak punya uang lagi, bahkan untuk makan bulan depan." Hening di ujung telepon. Tidak ada suara isak tangis khawatir, tidak ada tanya, di bagian mana yang sakit. Atau, bagaimana keadaanmu sekarang? Yang terdengar justru desahan napas kasar yang penuh kekecewaan. "Mas kok ceroboh sekali sih?" Suara Sari terdengar dingin, jauh lebih dingin dari salju Korea. "Terus bagaimana dengan cicilan mobil dan kebutuhan rumah?" "Dani, maksudku, ibu sudah menjanjikan uang ke orang-orang desa buat acara syukuran bulan depan." Aris memejamkan mata, menahan nyeri yang kian menusuk. "Mas tidak tahu, Sari. Mas mau pulang saja, Mas butuh dirawat di rumah." "Jangan pulang dulu," teriak Sari tiba-tiba, suaranya melengking panik. "Mas mau pulang jadi beban? Di sini tidak ada uang buat berobat Mas. Cari kerja apa saja di sana, jadi pemulung pun tidak apa-apa, yang penting kirim uang. Kalau Mas pulang cuma bawa badan cacat, mau ditaruh di mana muka ibu?" Sambungan telepon itu diputus kasar oleh Sari. Aris menatap layar ponselnya dengan senyum getir. Itu dia. Topeng mereka akhirnya retak. Bagi mereka, Aris yang cacat dan tidak menghasilkan uang tidak lebih berharga dari sampah. Tanpa membuang waktu, Aris mengemasi barang-barangnya ke dalam satu koper tua. Ia menjual ponsel cadangannya, jam tangan, dan apapun yang bisa diuangkan untuk membeli tiket pesawat satu arah ke Jakarta. Di dalam pesawat, Aris menatap awan dari balik jendela. Tangannya yang kasar menggenggam erat paspornya. Ia tidak pulang sebagai suami yang rindu. Ia tidak pulang sebagai pahlawan devisa yang membawa tumpukan harta. Ia pulang sebagai hantu yang akan menyaksikan sendiri betapa busuknya pesta yang mereka bangun di atas penderitaannya. Aris berjanji dalam hati, saat kakinya menginjak tanah desanya nanti, ia tidak akan membiarkan 1 sen pun dari hasil jerih payahnya tetap berada di tangan para pengkhianat itu.
Udara lembab khas pedesaan Jawa menyambut Aris saat ia turun dari bus antar kota, sangat kontras dengan dinginnya musim dingin Korea yang baru saja ia tinggalkan. Namun, bukan hawa panas yang membuat dadanya sesak, melainkan kenyataan pahit bahwa ia pulang sebagai orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Aris menarik topi kainnya lebih dalam, menutupi wajahnya yang kini lebih tirus dan kuyu. Ia sengaja mengenakan jaket lusuh dan celana yang penuh tambalan, persis seperti orang terlunta-lunta yang baru saja kehilangan segalanya, persis seperti skenario kecelakaan yang ia karang di telepon tempo hari. Saat langkah kakinya semakin dekat dengan jalan menuju rumahnya, suara dentuman musik dangdut dari sound system besar mulai memekakkan telinga. Aris tertegun. Di ujung jalan, sepasang janur kuning melengkung indah, melambangkan sebuah hajatan besar. Siapa yang menikah? Bisik Aris pada dirinya sendiri. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Ia mempercepat langkah, bersembunyi di balik barisan motor yang terparkir di sepanjang bahu jalan. Pemandangan di depannya jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Di halaman rumah yang ia bangun dengan darah dan air mata, berdiri sebuah tenda megah dengan dekorasi bernuansa emas dan putih. Mobil SUV putih yang tempo hari ia lihat di foto terparkir gagah di sana, dihiasi pita merah besar. Di atas panggung kecil, Aris melihat Sari duduk dengan kebaya modern yang sangat mewah, wajahnya berseri-seri penuh riasan, tampak begitu bahagia. Di sampingnya, Dani duduk dengan pongah, sesekali menggenggam tangan Sari di depan semua orang. Aris berdiri di balik tembok rumah tetangga, meremas koper tuanya hingga kukunya memutih. Ia mendengar percakapan beberapa ibu-ibu yang sedang sibuk mengunyah penganan pesta di dekatnya. Beruntungnya Sari, dapat Pak Dani. Katanya suaminya yang di Korea itu kena musibah. Katanya jadi gila dan cacat, terus nggak tahu rimbanya. Untung Ibu Ratna cepat ambil keputusan buat nikahkan Sari sama Dani yang jauh lebih kaya. Ucap salah satu wanita itu dengan nada kagum. Mendengar itu, Aris merasa seperti dihantam gada besi tepat di ulu hatinya. Mereka bukan hanya mencuri hartanya, tapi juga membunuh karakternya. Di mata orang-orang desa, Aris kini hanyalah sampah yang sudah dibuang. Sementara para pengkhianat itu berpesta pora menggunakan uang hasil keringatnya yang belum kering benar. Ibu Ratna tampak mondar-mandir dengan kebaya sutra, memamerkan kalung emas pemberian Dani, yang Aris tahu pasti dibeli menggunakan saldo tabungan yang ia kumpulkan selama 3 tahun. Amarah yang tadinya beku kini mendidih, meluap-luap siap meledak. Aris melepaskan koper tuanya, memperbaiki posisi topinya, dan mulai berjalan perlahan menembus kerumunan tamu undangan menuju panggung utama. Langkah Aris terasa berat, namun setiap pijakannya di atas tanah becek halaman rumah itu membawa dendam yang sudah matang. Di antara kerumunan tamu yang asyik menyantap hidangan prasmanan, Aris berjalan perlahan, menyelinap bagaikan bayangan di tengah hingar-bingar musik yang memekakkan telinga. Tidak ada yang mengenalnya. Wajahnya yang tertutup topi dan pakaiannya yang lusuh membuat orang-orang mengiranya sebagai pengemis atau kuli angkut yang tersesat. Ironis, ia dianggap sampah di atas tanah yang ia beli dengan seluruh sisa hidupnya. Saat ia tiba tepat di depan panggung, musik mendadak berhenti karena pergantian lagu. Di saat hening yang singkat itulah, Aris mengangkat wajahnya. Ia menatap lurus ke arah Sari yang sedang tersenyum manja sambil menyuapi Dani sepotong kue. Luar biasa, suara Aris menggelegar, memecah kesunyian. Pesta pertunangan yang sangat mewah. Sayangnya, tenda ini berdiri di atas keringat orang yang kalian anggap sudah mati. Sari membeku. Garpu perak di tangannya jatuh berdenting ke lantai panggung. Wajahnya yang tadi merah merona mendadak pucat pasi, lebih putih daripada bedak yang dipakainya. Di sampingnya, Dani berdiri dengan wajah garang, mencoba menunjukkan kejantanannya di depan para tamu. Heh, gembel. Siapa kamu berani berteriak di sini? Pergi sebelum saya panggil keamanan. Bentak Dani tanpa menyadari siapa pria di depannya. Aris tertawa, tawa yang terdengar kering dan menyakitkan. Ia membuka topinya, membiarkan cahaya lampu panggung menyinari wajahnya yang penuh guratan penderitaan. Kamu tidak kenal saya, Dani? Tapi kemeja biru yang kamu pakai itu, saya sangat kenal. Itu kemeja yang kamu tinggalkan di tempat tidurku saat aku menelepon istrimu dari Korea. Suasana pesta mendadak mencekam. Bisik-bisik tetangga yang tadinya memuji Dani berubah menjadi dengung kecurigaan. Ibu Ratna, yang tadinya sibuk memamerkan gelang emasnya, berlari ke arah panggung dengan wajah ketakutan yang luar biasa. Aris, kamu kok bisa ada di sini?
Bukannya kamu. Kalimatnya terputus, lidahnya keluh saat melihat tatapan mata Aris yang tajam bagai sembilu. Bukannya aku sudah mati, Bu? Bukannya aku sudah cacat dan jadi gila di negeri orang? Aris melangkah naik ke atas panggung. Setiap langkahnya membuat Sari mundur ketakutan hingga terpojok di kursi pelaminan. Aku masih hidup, Bu. Aku pulang untuk melihat kemana perginya 500 juta rupiah yang kukirim setiap bulan. Dan sekarang aku tahu, uang itu berubah menjadi emas di lengan ibu, mobil SUV di depan sana, dan pesta maksiat ini. Aris merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah map plastik yang sudah kumal namun isinya akan menjadi bom waktu bagi mereka semua. Ia menatap para tamu yang kini menonton dengan mulut ternganga. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan lanjutkan makannya. Karena setelah ini, kalian akan menyaksikan bagaimana sebuah keluarga yang kalian anggap terpandang ini hancur karena map plastik di tangan Aris bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah mencapai titik didih yang tak lagi bisa terbendung. Di bawah sorotan lampu panggung yang panas, lembaran-lembaran kertas bukti transfer bank dan cetakan foto-foto rahasia itu ia sebarkan ke udara. Kertas-kertas itu jatuh berserakan di depan kaki Sari dan Dani, serta beberapa melayang ke arah tamu undangan yang kini merangsek maju karena penasaran. Lihat sendiri, suara Aris parau, bergetar oleh luka yang mendalam. Lihat bagaimana uang hasil memeras keringat di negeri orang berubah menjadi kemewahan untuk laki-laki ini. Sari, yang tadinya mematung pucat, tiba-tiba jatuh terduduk dan menangis histeris. Namun, itu bukan tangis penyesalan. Ia mulai memukul-mukul lantai panggung, berakting seolah dialah korban di sini. Mas Aris jahat. Kamu pulang-pulang malah memfitnahku. Teriak Sari sambil terisak, mencoba mencari simpati warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan percaya dia. Mas Aris ini sudah gila karena tekanan kerja di Korea. Dia jarang kirim uang. Dan kalau kirim pun hanya cukup untuk makan. Mobil ini hasil jerih payah Mas Dani sendiri. Ibu Ratna segera menimpali, mencoba menyelamatkan muka keluarganya yang sudah hancur. Ia berdiri di depan Sari, menunjuk wajah Aris dengan telunjuk yang gemetar. Benar, Aris ini sakit jiwa. Dia cemburu karena tidak bisa membahagiakan istrinya. Uang yang kamu bilang 500 juta itu mana? Tidak pernah ada. Kamu cuma kirim recehan, Aris. Jangan mau menang sendiri. Aris tertegun melihat betapa mahirnya mereka memutarbalikkan fakta. Di depan matanya, wanita yang pernah ia cintai dan ibu yang ia muliakan berubah menjadi sosok monster yang tak punya urat malu. Namun, Aris sudah menduga hal ini. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Oh, jadi saya gila. Aris merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungkannya ke pengeras suara panggung yang masih aktif. Detik berikutnya, rekaman suara panggilan video malam itu berputar. Suara Sari yang ketus, lalu suara berat Dani yang memanggil, sayang, dengan mesra, hingga suara Ibu Ratna yang menghina Aris sebagai mesin uang di telepon sebelumnya, terdengar menggelegar ke seluruh penjuru halaman. Suasana pesta yang tadinya penuh drama pembelaan diri Sari, mendadak senyap bagai kuburan. Warga desa yang tadinya ragu, kini menatap Sari dan Ibu Ratna dengan pandangan jijik. Topeng malaikat yang mereka kenakan pecah berkeping-keping di depan mata semua orang. Sari berhenti menangis, wajahnya kini benar-benar kosong, menyadari bahwa pelariannya telah berakhir di sini. Suara rekaman itu perlahan memudar, meninggalkan kesunyian yang begitu pekat hingga suara jatuhnya selembar daun pun seolah bisa terdengar di antara ratusan orang yang hadir. Sari bersimpuh di lantai panggung, tangannya menutupi wajah yang kini basah oleh air mata kehinaan. Tidak ada lagi sorai kekaguman dari warga, yang ada hanyalah tatapan jijik dan bisik-bisik yang menusuk jantung. Dani, pria yang tadi begitu pongah, mencoba melangkah mundur dan melarikan diri ke balik tenda. Namun, Aris sudah memperhitungkan segalanya. Dua pria berbadan tegap yang sejak tadi berdiri di antara tamu undangan, yang ternyata adalah polisi berpakaian preman, langsung meringkus Dani sebelum ia sempat menjauh. Mau kemana, Dani? Uang muka untuk mobil itu berasal dari rekening pribadiku yang kamu bobol bersama Sari. Itu pencurian dan penggelapan, ucap Aris dengan suara dingin yang bergema melalui pengeras suara. Dani meronta, namun borgol yang melingkar di tangannya menjadi jawaban akhir dari semua kesombongannya. Melihat pria pujaannya ditangkap, Ibu Ratna mencoba menyerang Aris dengan makian terakhir.
Namun ia langsung terdiam saat Aris menunjukkan map berisi sertifikat tanah asli. Rumah ini berdiri di atas tanah peninggalan almarhum bapakku, bukan tanah keluarga ibu. Hari ini juga, silakan angkat kaki. Bawa semua pakaian kalian, karena mulai detik ini, tidak ada 1 inci pun dari tempat ini yang boleh kalian sentuh. Sari merangkak, mencoba memeluk kaki Aris dengan sisa-sisa harapannya. Mas, aku hilaf. Ini semua karena ibu yang terus menekanku. Mas, tolong, jangan usir aku. Isaknya pilu, mencoba menjual air mata yang kini tak lagi berharga. Namun, hati Aris sudah membatu. Ia mengingat setiap butir salju yang menerpa wajahnya di Korea, setiap rasa lapar yang ia tahan demi menghemat uang, dan semua itu dibalas dengan pesta pengkhianatan ini. Aris menarik kakinya dengan kasar. Kepercayaan itu seperti kaca, Sari. Sekali kamu hancurkan, meskipun kamu rangkai kembali, bayangannya tidak akan pernah sama lagi. Pergilah pada ibumu yang katanya lebih menghargai harta daripada harga diri. Hajatan itu bubar tanpa penghormatan, menyisakan janur kuning yang seolah menertawakan nasib mereka. Sari dan Ibu Ratna diusir dari rumah itu di bawah tatapan sinis warga desa. Mereka kini harus tinggal di gubuk tua di ujung desa yang nyaris roboh, tanpa harta, tanpa nama baik, dan tanpa Dani yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Aris berdiri sendirian di tengah halaman rumahnya, menatap langit senja yang mulai memerah. Ia kehilangan 3 tahun hidupnya dan tabungan ratusan jutanya, tapi ia mendapatkan kembali harga dirinya. Perjuangan di negeri orang memang berat, tapi perjuangan untuk bangkit dari pengkhianatan adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kesimpulan, kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Harta bisa dicari kembali, namun kepercayaan yang telah dikhianati akan meninggalkan luka yang permanen. Jangan pernah menari di atas penderitaan orang yang sedang berjuang demi kebahagiaanmu, karena karma tidak pernah salah alamat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah tindakan Aris mengusir istri dan mertuanya itu sudah benar? Ataukah menurut kalian Aris terlalu kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis dan penuh pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.